tenang kepadanya ketika di samping pasangan kalian tenang. Subhanallah, sangat menakjubkan ya. Pasangan itu akan tenang dengan pasangannya. Litaskunu ilaiha. Ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah inginkan dari pernikahan ini, litaskunu ilaiha sakinah. Litaskunu ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan atau mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan ya di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Kemudian inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Jadi tujuan nikah atau hikmah nikah supaya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah, mawaddah, warahmah, ya, ketenangan, kecenderungan kepada pasangannya, kemudian cinta dan kasih sayang tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terjaga kalau pasangan suami istri tidak punya ilmu tentang bagaimana menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, ya, para ulama, subhanallah, jazahumullahu khairan, banyak sekali berbicara tentang masalah ini, menasihati kepada pasangan-pasangan suami istri agar mereka mengerti akan hak dan kewajibannya. Dan pada pertemuan ini, ya, kita bahas tentang hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Ada 10 hak yang insyaallah ta'ala akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ala innalakum ala nisaikum haqqan. Sesungguhnya ketahuilah bahwa kalian atas wanita kalian ada haknya. Jadi bagaimana istri punya hak, suami juga punya hak. Istri punya kewajiban, suami juga punya kewajiban. Bahkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasduhu li basharin ay yasjuda li basharin walau saluha li basharin ay yasjuda li basharin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alayha. Tidak boleh manusia sujud kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Seandainya ya boleh manusia untuk sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena haknya yang sangat besar yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Yang pertama di antara hak suami atas istrinya adalah an tuti'ahu fi kulli ma amara illa an ya'muraha bi ma'siyatillah. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hendaknya atau wajib bagi seorang istri untuk mentaati atau menaati suaminya dalam seluruh perintahnya kecuali perintah maksiat. Maka tidak ada kewajiban taat kepada makhluk, pada siapapun, hatta suaminya, ketika memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak yang pertama itu adalah
pertama adalah seorang istri wajib taat kepada suaminya. Apa keutamaan taat pada suami? Ya, jawabannya sangat besar sekali. Sangat-sangat besar. Ya. Seorang wanita yang taat kepada suaminya dijanjikan masuk surga. Kita semua ingin surga. Kita semua ingin mendapatkan nikmat yang besar ini, rahmat Allah yang besar ini. Ya, bahkan wanita yang taat kepada suaminya masuk surganya itu disuruh masuk lewat pintu yang dia sukai, yang dia mau. Ini kelebihan wanita yang taat kepada suaminya, subhanallah. Ya, jadi kalau misalkan ummahat ya tidak mendapatkan ilmu kecuali hadis yang nanti saya akan baca di majelis ini cukup. Saking besarnya hadis ini. Ya. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita salat 5 waktu. Salat 5 waktu apa? Subuh, terus zuhur, asar, bukan asyar, asar. Kemudian maghrib, isya, 5 waktu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan, puasa Ramadan, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, ini syahidnya, dan dia menaati suaminya, kilalaha, maka dikatakan kepada wanita yang sifatnya seperti di hadis ini, udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah anti ke surga dari pintu mana saja yang anti mau. Subhanallah. Iri semua kita, ya. Wanita yang terhormat, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang abidah, wanita yang punya pasangan dan hanya ridho dengan pasangannya, tidak lirik sana dan lirik sini, dia jaga kehormatannya. Selain dia abidah, ahli ibadah, dia salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan dia jaga kehormatannya. Tidak ada hubungan dengan laki-laki lain kecuali kepada suaminya. Pandangannya hanya untuk suaminya, dan dia taat kepada suaminya. Subhanallah. Wanita seperti ini yang taat kepada suaminya diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Dan bukan hanya masuk surga, disuruh masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Luar biasa. Kilalaha, dikatakan kepada wanita yang ini, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah anti ke surga dari pintu mana saja yang anti kehendaki. Kalau suami memerintahkan maksiat, taati ya, jangan ditaati. Contohnya apa? Contohnya ya, yang zaman sekarang kayaknya sesuatu yang biasa, ya. Tapi ini nggak boleh maksiat. Contohnya misalkan suami bilang, "Anti, kalau nanti kita kondangan dan diundang acara pernikahan kan, atau diundang acara-acara tertentu, nanti nggak usah pakai jilbab, ya.
Kalau bahasa Jawa paes-paesan ya Cirebon ya. Hias, berhias. Saya lebih suka nanti kelihatan rambutnya indah, cantik, kan bangga saya, gitu ya. Nah, kita jalan berdua. Jangan pakai jilbab ya. Nurut tidak kalau begini? Nggak boleh nurut, ya. Nggak boleh nurut. Kita katakan enggak, wahai suamiku, anak akan pakai jilbab, tetap pakai jilbab. Ya, nggak boleh nurut. Karena berjilbab ini adalah syariat Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau misalkan suaminya minta ke istrinya, lihat wanita-wanita sekarang nih, ini apa? Bulu alisnya dicabut, ya, botak, diganti dengan apa itu? Arang, diganti sama pulpen atau pensil atau apalah. Boleh tidak? Jangan mau, ya, dicabut, nggak boleh, hukumnya haram, ya, ditambal sulam, ya, jangan mau. Kemudian kalau misalkan suaminya, ya, ketika minta hubungan lewat duburnya, mau tidak? Karena ini maksiat, ya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak atau yang mengundang maksiat, maka hukumnya apa? Haram, dan tidak boleh seorang istri nurut kepada suaminya. Kalau suaminya apa? Memerintahkan perbuatan yang haram, ya. Jadi seperti misalkan suruh keluar rumah, nanti kalau keluar rumah kan nanti kan cantik, ya, maka itu rambutnya jangan ditutupi, ya. Kemudian jalan nggak pakai jilbab. Saya bangga karena saya menikah sama Anti karena Anti kan cantik, begitu, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Baik. Berikutnya yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua, kata ulama, min haqqi zawj ala zawjatihi an tatazayyana lahu. Di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya adalah hendaknya si istri berhias untuk suaminya, ya. Wa an tatajammala lahu wa an takuna daiman fi ahsani surah. Berhias, bercantik-cantik diri di depan suaminya dan selalu dalam kondisi yang bagus di depan suaminya, kondisi yang menyenangkan. Dan ini salah satu dari ciri wanita solehah. Ciri wanita solehah, ya. Jadi diingatkan kembali bahwa ini adalah hak dari suami. Ketika suaminya di rumah, maka penampilan dari istri hendaknya bagus, ya, tidak jorok atau ngeprok. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari, khairun nisa allati tasurruhu idza nadhar. Subhanallah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita adalah yang membuat suaminya itu senang ketika suaminya melihat dia. Ini sebaik-baik wanita. Jadi pinter-pinterlah wanita buat suaminya apa? Senang, ya. Wa tuti'uhu idza amar, dan mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan. Tentu tadi memerintahkan hal yang baik,
Ya. Oh, ini syahidnya, saya bacakan syahidnya saja. Rasulullah SAW katakan khairun nisa allati tasuruhu idza nazar. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang membuat senang hati suaminya ketika suaminya lihat. Ya. Senang membuat suaminya. Nah, itu. Jadi penampilannya ketika suami ada di rumah diperhatikan. Ya. Kemudian juga baunya diperhatikan. Jangan sampai ya suami pulang udah capek-capek ya, sudah penat di jalan, kerja penat, kan macam-macam tuh. Ada yang kerjanya jualan, ada yang kerjanya macet di jalan muter-muter di jalan, ada yang kantor, semua yang kerja itu capek. Ketika pulang ke rumah mendapati istrinya dalam keadaan yang baik, yang cantik, itu otomatis hilang kepenatannya. Tetapi ketika mendapati istrinya cemberut, ya, tidak berdandan, ya, ini kayaknya seperti apa tuh istilahnya, habis jatuh ketimpan tangga, ya, harus bertahan. Dan ini ujian buat wanita. Jangan seperti sebagian kita, ya, awalnya baru nikah, masya Allah, ya, dandan, baunya wangi, ya, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, habis itu dandannya nggak mau dandan lagi, wanginya hilang. Yang dulu baunya wangi sekarang bau remason, bau balsem, ya, koyo di mana-mana, ya. Jadi ini hak dari suami, hak dari suami. Oleh karena itu dandannya di mana? Di rumah atau di jalan? Untuk suami atau untuk laki-laki yang lain? Untuk suami. Ya. Semoga